Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Makterdo ya. Untuk kali ini rekan-rekan saya akan mencoba menginformasikan terkait dengan aplikasi Arkas ya, yang mungkin ini sudah dilakukan juga oleh rekan-rekan khususnya di sekolah-sekolah ya, bahwa saat ini adalah Arkas menjadi pintu ataupun menjadi rumah untuk kita bisa mengelola keuangan dari dana BOS itu sendiri gitu ya. Nah, cuman rekan-rekan yang perlu diperhatikan di dalam Arkas ya, bahwa kalau ingin bekerja dengan Arkas tentunya rekan-rekan harus mempersiapkan dulu yang namanya RKAS ya, bahwa RKAS yang akan dimasukkan ke Arkas itu sudah benar-benar fix ya, sudah benar-benar pasti gitu ya. Walaupun nanti ada beberapa pergeseran-pergeseran dari kegiatan-kegiatan itu sendiri gitu ya. Dan tentunya RKS yang disetujui atau yang akan digunakan itu setelah disetujui oleh TPS ya, tim pengembang sekolah gitu ya. Mulai dari komite misalnya ya, kepala sekolah, kemudian perwakilan guru, ataupun dari beberapa tim yang mungkin di sekolahnya sudah diberlakukan apa tim 8 standar itu sendiri gitu ya rekan-rekan. Oke, di informasi ini ada beberapa catatan ya. Yang pertama itu rekan-rekan nanti bisa melihat di video ini tentang bagaimana cara update versi 3.3, kemudian rekan-rekan juga bisa lihat changelog Arkas 3.3 yang itu seperti apa juga. Kemudian di yang ketiga saya akan coba menginformasikan bagaimana cara input kertas kerja, dan yang keempat itu adalah keterkaitan perubahan versi 3.2 ke versi 3.3 yang mana standar yang terdapat di Arkas itu ada 7 standar, dan standar yang pertama itu tidak ada gitu ya. Baik rekan-rekan, kita langsung saja. Kalau misalkan rekan-rekan sudah menggunakan Arkas, tentunya Arkas yang terakhir kemarin itu adalah versi 3.2 gitu ya. Seperti ini, seperti yang punya saya seperti ini. Nah, ini adalah versi 3.2 ya. Nah, ini versi 3.2 dan tahunnya pun di sini masih tahun 2021 ya. Di sini belum muncul tahun 2022-nya gitu ya. Oke, bagaimana cara mengupdate-nya dari versi 3.2 menjadi versi 3.3? Tentunya rekan-rekan harus mengaktifkan dulu yang namanya internet gitu ya. Di sini ada internet, kita aktifkan dulu. Nah, ya, kita aktifkan dulu, kita ini batal, kita coba close dulu. Nah, kemudian di sini rekan-rekan eh, bisa langsung klik lagi untuk mengupdate-nya. Nah, di sini akan secara otomatis rekan-rekan itu akan melihat progres dari update terbaru di sini untuk versi 3.2 ke versi 3.3 ya. Di sini juga sudah kelihatan RKS 3.3.cap ya. Nah, nanti mungkin beberapa menit di sini akan terjadi proses update dari versi 3.2 ke 3.1. Oke, masih berjalan ya. Kemungkinan 1
sampai 5 menit lah dari versi 3.2 ke versi 3.3. Ya, tinggal beberapa detik lagi. Oke, dan di sana nanti akan muncul dialog box. Di sini ada web updater, tinggal klik saja yes. Dan nanti akan secara otomatis aplikasi Arkas versi 3.3 itu akan muncul seperti ini ya. Ya, di sini ada changelog 3.3 yang mana di sini ada 7 changelog ya, ada 7 changelog. Nah, silakan rekan-rekan ya. Di sini sudah versi 3.3 ya. Oke. Nah, di sini juga sudah nampak tahun anggarannya itu adalah anggaran 2022. Ya, silakan rekan-rekan masukkan username dan password yang dimiliki oleh masing-masing. Kemudian tinggal klik login ya. Tinggal klik login dan pastikan juga di sini adalah terhubung dengan server. Oke, tinggal login, klik. Nah, di sini rekan-rekan data untuk sementara itu adalah data yang dulu yaitu di kisaran siswa yang tahun 2021. Kalau sekarang kan sudah tahun 2022 di mana data yang kemarin itu pasti tidak akan sama dengan data yang sekarang. Nah, bagaimana caranya untuk menampilkan data yang sekarang? Tinggal rekan-rekan itu masuk ke mengklik sinkron ya. Menu sinkron ini tinggal klik. Nah, nanti akan melakukan sinkronisasi dari data sebelumnya menjadi data yang baru. Ya. Dan ini tentunya harus internetnya juga harus baik dan di sini ada catatan juga ya bahwa aplikasi ini terhubung dengan server. Nah, di sini juga ada catatan ya. Ada catatan di sebelah kanan bawah itu ada sinkronisasi data berhasil. Cuman di sini masih tetap belum terlihat perubahan data siswa di sini ya, bahwa di sininya adalah 824 masih tetap dan tentunya kita harus kembali lagi dikeluarkan dulu ya di sini di logout. Nah, baru sekarang kita masukkan kembali username dan passwordnya. Nah, tinggal klik login. Nah, di sini sudah berubah ya. Sudah berubah di sini. Dari jumlahnya 824 tadi sekarang apa? Jumlahnya jadi 780. Nah, kemudian langkah selanjutnya rekan-rekan itu adalah membuat kertas kerja ya. Membuat kertas kerja itu ada di penganggaran di sini ya, di menu penganggaran tinggal klik saja. Nah, kemudian di sini ada kertas kerja. Kita cek saja dulu. Nah, di sini kertas kerjanya, di sini sumber dananya belum ada. Nah, sebelum mengklik kertas kerja, tentunya rekan-rekan harus eh, mengaktifasi dulu di sini ya. Jadi mengaktifasi dulu kertas kerjanya. Tinggal klik. Nah, di sini kita aktifasi ya. Kalau misalkan bos yang didapat itu adalah bos hanya reguler, berarti yang diaktifasi adalah bos reguler dan kalau misalkan ada yang lain dana bosnya dari
afirmasi atau kinerja bahwa yang diaktifkannya itu jadi dua, yaitu bos reguler dan bos silpa ya. Kemudian kita klik coba ya. Nah, ini pastikan memiliki koneksi internet karena akan mengambil jumlah siswa dari server. Kita klik OK. Nah, di sini akan muncul jumlah salur awal tahun 2022 itu adalah sejumlah siswa tadi 780 dikali 1.100.000 untuk SMP dan 900 dan 1 juta untuk SD ya. Kalau nggak salah. Nah, kopi dari anggaran tahun sebelumnya. Nah, di sini rekan-rekan ya. Jadi kopi dari anggaran tahun sebelumnya. Nah, berarti kalau misalkan rekan-rekan kegiatan arkasnya itu sudah fix ya, sudah fix, maka kalau misalkan ada pertanyaan seperti ini berarti kita boleh kalau misalkan dengan catatan arkas yang dibuat di tahun 2021 itu sudah fix 100% gitu ya. Nah, kalau misalkan belum, rekan-rekan tentunya di sini eh, jangan dicentang ya. Jadi centangannya dihilangkan, kemudian di oke ya. Dan saya sudah apa berkomunikasi dengan pihak kementerian juga gitu ya, dengan pihak kementerian juga bahwa untuk untuk input harga ya, input harga di sini itu sebaiknya jangan copy dari anggaran tahun sebelumnya karena ada beberapa hal yang mungkin berbeda dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2021. Maka di sini tidak boleh dicentang ya. Dan ini kita kosongkan kemudian kita oke. Nah, itu aktif. Nah, kalau sudah aktif rekan-rekan baru masuk ke kertas kerja ya, ke sini. Kalau sudah aktif kita nonaktifkan dulu, kita tutup. Nah, kita masuk ke kertas kerja di sini. Nah, di sini ada sumber dana. Ya, ada sumber dana, kemudian kita tentukan. Nah, di sini sudah ada muncul, yaitu bos reguler. Klik. Nah, tentunya di sini masih kosong dengan anggaran yang sesuai dengan jumlah siswa yang ditarik dari pusat, yaitu sejumlah siswa kali 1.100.000 untuk SMP ya. Nah, oke, kita cek sekarang ya. Nah, kalau misalkan rekan-rekan sudah mempunyai RKAS manual yang sudah disahkan oleh PTS atau pengembang tim sekolah, ya rekan-rekan tinggal menginput saja ya. Seperti biasa kalau menginputnya tinggal di sini klik tambah. Nah, klik tambah dan kita harus cek dulu bahwa untuk 8 standar nasional pendidikan itu di Arkas itu sudah berkurang ya. Jadi tidak menggunakan 8 standar tetapi di sini nanti rekan-rekan akan melihat langsung dari nomor 2 ya. Nomor 2 itu adalah standar isi. Standar isi di sini ya. Jadi untuk standar kompetensi lulusan itu tidak dimasukkan di Arkas. Nah, apa dasar dari itu? Rekan-rekan tentunya pasti bertanya-tanya, kok kenapa di Arkas itu hanya 7 standar, tidak 8 standar. Nah, di sini terkait itu ada aturan yang menjelaskan bahwa di PP ya, di PP nomor 4 tahun 2022 ini adalah perubahan atas peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang standar nasional pendidikan. Nah, jadi silakan rekan-rekan nanti bisa di-download PP nomor 4 tahun 2022-nya nanti saya cantumkan di kolom deskripsi ya. Nah, nanti di sini walaupun tidak apa tidak tersurat atau
secara gamblang bahwa di dalam PP nomor 4 tahun 2022 ini adanya perubahan dari 8 SNP menjadi 7 SNP. Nah, rekan-rekan tentunya di sini akan mengetahui rincian bahwa untuk SKL itu nanti diintegrasikan di standar 8 ya, standar 8. Oke. Nah, itu rekan-rekan. Nah, untuk ke entry ya tentunya di sini kalau misalkan saja di sini ada standar 2 ya di standar isi. Nah, misalkan di standar isi untuk bulan Januari itu tentunya ada penyusunan silabus karena sudah memasuki pembelajaran tahap pembelajaran semester 2 ya. Di sini misalnya penyusunan silabus, kita klik. Nah, kemudian di sini kode rekeningnya apa? Nah, itu ya. Nah, kalau misalkan penyusunan silabus tentunya di sini yang masuk adalah apa saja. Boleh ATK misalnya ya, ATK. ATK. Nah, ini belanja alat atau bahan untuk kegiatan alat tulis kantor di sini ATK. Nah, ini uraian kegiatannya di sini apa? Nah, bisa kita lihat ya di sini banyak ya. Banyak tinggal ke bawah saja di scroll ya. Kalau misalkan susah meng-scroll ke bawah, di sini tidak ada tanda panah, tinggal pijit kontrol ya. Tinggal pijit kontrol langsung di scroll ke bawah. Ya. Nah, seperti ini. Nah, misalnya di sini belanja kertas ya, HPS Quarto misalnya ya. Nah, tinggal klik Quarto. Harga satuannya silakan rekan-rekan bisa lihat eh, di apa? Di SSH yang mungkin setiap kabupaten itu memiliki SSH yang bervariasi ya. Tidak mungkin SSH untuk daerah Bandung itu sama dengan misalnya dengan kabupatennya lain, misalnya dengan Garut gitu ya. Nah, maka silakan nanti download aja SSH-nya atau standar satuan harganya gitu ya. Nah, kalau misalkan saja ini HPS Quarto itu misalnya 30.000 ya. Nah, ini per rim. Nah, ini dibeli pada bulan Januari ya. Karena untuk penyusunan silabus itu ada di bulan Januari di awal semester misalnya ya. Nah, volumenya mau berapa ya? Jadi misalkan kalau di RKS-nya sudah 2 ya 2 di sini. Ya, kemudian jadi 2 rim ya maksudnya ini 2 rim. Ini volume 2-nya adalah untuk 1 bulan ya. Nah, tinggal kalau sudah mengisi seperti ini tinggal klik OK. Nah, nanti di sini akan muncul ya sesuai dengan entrian kita bahwa di standar isi itu ada penyusunan silabus ya. Kemudian rinciannya di bawahnya itu ada kode rekeningnya untuk HPS Quarto 60 gram ya. Nah, itu bagaimana rekan-rekan untuk cara mengisi dari eh, kertas kerja ya, misalnya untuk kegiatan. Nah, bagaimana kalau dengan honor misalnya ya? Kita cek input baru. Nah, di sini untuk honor kita cek honor ya. Nah, di sini honor guru ya, honor guru. Nah, honor guru. Nah, belanja honor. Nah, honor. Nah, belanja jasa tenaga honorarium guru. Nah, di sini. Ya. Nah, di sini ya rekan-rekan ini masih muncul beberapa guru yang mungkin guru itu sudah P3K ya, kemudian guru itu sudah bersertifikasi ya. Nah, untuk
honor guru itu diatur di dalam Juknis BOS tahun 2002 ya. Tahun 2002 di sini ada eh, di salinan Permen nomor 2 tahun 2022 ini di pasal 25 itu dijelaskan bahwa dana BOS digunakan untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan satuan pendidikan sesuai dengan kemampuan penggunaan dana BOS. Kemudian di sini juga ada komponennya. Kemudian di pasal, nah ini di pasal 26-nya itu dijelaskan ya, pembayaran honor sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 huruf L ya, huruf L ini. Nah, huruf L. Nah, itu dibayarkan paling banyak atau maksimal itu adalah 50% ya, 50%. Kemudian dengan ketentuan di pasal 3 dijelaskan bahwa untuk honor GTK guru atau tenaga kependidikan itu yang mana di sini berstatus bukan aparatur sipil negara, berarti kalau sekarang ASN ya, jadi P3K dan PNS itu tidak boleh mengambil honor dari BOS gitu ya. Yang kedua tercatat pada Dapodik. Jadi jelas harus tercatat Dapodik, dan yang ketiga ini memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan atau yang disebut dengan NUPTK, dan yang keempat di sini adalah belum mendapatkan tunjangan profesi. Nah, di sini di pasal 25 ayat 3 itu dijelaskan syarat-syarat bagi pembayaran honor untuk honorer yang ada di sekolah ya. Ini sudah jelas ya, sudah jelas. Oke. Nah, jadi rekan-rekan, kalau misalkan di sini masih ada misalkan di sini Dodi Herdiana misalnya sudah P3K, itu jangan dimasukkan. Nah, silakan rekan-rekan pilih saja ya, pilih saja yang belum ASN atau yang belum sertifikasi. Contoh saja ini adalah Yulianti. Di sini harga satuan. Harga satuannya ini adalah misalkan untuk honor 50.000. 50.000. Di sini juga orang per jam. Orang per jam. Orang per jam coba ya. Orang per jam. Nah, orang per jam. Oh, di sini orang per jam tidak ada ya. Orang per jam. Coba. Orang per jam. Orang per jam. Artinya 1 jamnya itu adalah 50.000. Nah, ini misalkan untuk bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni ya. Nah, di sini silakan di Januari itu adalah volumenya adalah untuk berapa jam gitu ya. Misalkan guru di sini adalah 74 jam ya. Nah, di sini nah ini ya. Nah, ini Januari volumenya 24 untuk dikali volume 2-nya misalkan untuk 1 bulan itu adalah 1 orang, di sini juga 1 orang. Boleh ya. Nah, ini di sini tinggal seperti itu ya. Nah, oke. Jadi untuk bulan Januari di sini adalah 1.200.000 untuk jumlah jam yang mana di sini 24 jam ya. Nah, kemudian tinggal klik OK. Maka akan muncul di sini pembayaran honor untuk tenaga honorer seperti ini ya. Nah, oke. Nah, itu rekan-rekan terkait dengan bagaimana cara menginput untuk Arkas ya, untuk Arkas untuk input kertas kerja. Oke, terkait dengan tadi ya, terkait dengan kenapa di sini
ada 7 standar ya, 7 standar. Nah, ini rekan-rekan nanti bisa download ya aturan mainnya di PP nomor 4 tahun 2022 atas perubahan peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang standar nasional pendidikan. Oke, itu saja ya rekan-rekan untuk informasi sekarang ini ya. Mudah-mudahan nanti di kedepannya ada pertanyaan untuk yang bisa didiskusikan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.